haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Itu kan semuanya main-main. Haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Yang intinya adalah napak tilas. Pada haji itu merupakan mengakomodir budaya lokal. Karena ini menghasilkan uang, meningkatkan kesejahteraan. Makanya dirawat Ka'bah itu. Dengan ada Ka'bah saja orang Arab bisa makan dong. Ya, jadi artinya mengakomodir budaya lokal. Betul nggak? Kalau di Indramayu orang datang ke Indramayu minum air Cimanuk, ya sengaja datang untuk mandi sungai Cimanuk dengan khasiat-khasiatnya gitu. Ya, setahun sampai 50 juta, 100 juta makmur Indramayu. Kos-kosan harus nggak? Yang dagang rujak, yang dagang sarabi, ya Sunan Gunung Jati sudah meninggal kan? Berapa ribu orang bisa makan di Gunung Jati nih? Yang jual menyan, jual gombang, jual air, penginapannya, kos-kosannya ada sebagainya. Nah, kenapa kemakmuran kok? Ya, jadi artinya mengakomodir budaya lokal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Heri yang dulu pernah ke Batu itu nggih? Eh, Mas Heri pernah ke Batu ke tempat saya? iya, pernah dulu waktu apa ya? Waktu itu beberapa tahun yang lalu. Oh, Tahun yang lalu. iya. Ya, di alun-alun. Iya. Iya, Iya, sudah lama itu ya, ada 7 tahun lebih ya? Lebih ya? lebih, 10 tahun yang lalu mungkin. Sehat Mas Heri? lebih ya, lebih. Lebih. Mas Heri sehat? Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, kapan main lagi ke Batu? Insya Allah kalau nggak ada halangan sih, pilnya ya apa? Akhir tahun ini Pak, akhir tahun. Iya, nanti kita ketemu lagi lah. Akhir tahun lah. Iya. Ya, koordinasi lagi Pak. Iya, oke. Masih di Sidoarjo tapi. Sudah pindah Pak saya di Mojosari. Soalnya dekat saya Batuan lewat mana? Cangar. Ini Sarangan itu kan langsung Batu. Iya. Pacet Batu kan. Pacet bisa, Batu. Pak. Oh, sekarang di Cuman, Mojo. di Mojosari Pak. Mojosari. Oke, gini Mas, itu sudah tak perhatikan videonya. Itu videonya almarhum Buya Sakur ya, betul. Iya, betul. Tentang Kelihatannya haji. gitu. Jadi pertama gini, Buya Sakur itu tidak melihat peristiwa haji itu secara utuh dalam satu lintasan garis waktu. Dia memotong di budaya Arabnya. Ini persis kalau jenengan perhatikan ya, kalau jenengan perhatikan video-videoku itu sudah aku jelaskan, cuman kan dia tersebar tidak dalam satu vika, tidak dalam satu video kajian, nggak begitu, dia tersebar. Jadi memang ciri khas video-video kajianku itu kan vika-vikaku itu nggak bisa kalau ditonton cuman satu episode terus apalagi nggak selesai, nggak bisa, dia harus mengikuti secara sistematik kan begitu. Oke, jadi begini. Ini sama dengan seorang pendeta ya. Pada waktu itu kan gini. Hagia Sophia kan itu dialihkan lagi fungsinya oleh Pak Erdogan menjadi masjid kan. Hagia Sophia. Iya, dulunya kan gereja terus di tangan Kemal Atatürk kalau nggak salah jadi perpustakaan. Terus di tangan Erdogan lupa aku
gereja, masjid, perpustakaan, masjid, kira-kira begitu ya. Aku agak lupa urutannya karena ada satu nama lagi yang aku lupa ya. Jadi intinya itu awalnya gereja gitulah ya. Nanti bisa lihat sejarah perubahan fungsinya itu ya. Karena ada satu lagi sebelum Kemal Atatürk itu siapa aku lupa. Itu pernah jadi. Jadi gini, singkatku begini. Gereja, masjid, perpustakaan, masjid. Nah, yang terakhir masjid. Nah, sekarang kan di tangan Erdogan jadi masjid. Itu jemaatnya itu tanya sama pendetanya. Itu bagaimana kasus itu gitu ya. Kalau kita lihat kan kita bicara dunia ya. Di level dunia itu kan terjadi perpecahan di antara saudara Kristen kita, ada yang setuju ada yang tidak kan, itu dijadikan masjid ya, yang dia bilang daripada dijadikan diskotik kan menjadi tidak terhormat, mending jadi masjid saja kan, ada yang begitu. Ada juga yang nggak setuju, itu ya dinamika orang itu ya biasalah, ada yang setuju ada yang nggak begitu. Di dalam Islam juga kan begitu. Tidak semuanya sih mesti suara kecil ya, tidak mayoriti bahwa jangan dijadikan masjid, kembalikan saja itu menjadi gereja. Kalau nggak salah itu suara dari pemikir Pakistan, aku lupa siapa namanya gitu. Oke. Nah, ketika itu ditanyalah oleh sorry suaraku agak serak-serak. Sorry, belum ngopi kali. Ketika itu jemaatnya tanya kepada si pendeta ini, si rektor ini yang dulu sudah sampai tataran mau deal, kita mau mengadakan diskusi di darat tapi akhirnya dibatalkan ya. Dia rektor, dia doktor gitu. Dia jawab begini, ya itulah kebiasaan umat Islam, suka merebut rumah ibadah orang lain. Itu loh. Ini yang nggak mengenakan. Gitu. Jadi dikatakan bahwa umat Islam itu suka merebut rumah ibadah orang lain. Itu yang nggak mengenakan kita, gitu ya. Dia lalu menganalogikan dengan Ka'bah. Gitu loh. Jadi Ka'bah dulu itu punya Arab jahiliyah yang diambil Islam. Gitu loh. Karena apa pendeta ini ngomong begitu? Dia memotong lintasan peristiwa di tengah. Kalau ini saya nggak ada papan tulis ya, ini direkod ya. Saya mau tanya, misalkan beliaunya masih hidup, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya lah ya. Ya. Saya mau tanya, tadi kan Pak Buyanya kan ngaku bahwa itu napak tilas kan? Di videonya? Iya, ya. Pertanyaanku, napak tilas dari mana? Tilasnya siapa? Tilas itu kan bekas toh, jadi bekas tapak kaki. Nah, menjadi idiom napak tilas. Tadi Buya itu sudah ngakui bahwa haji itu napak tilas. Pertanyaanku, tilasnya siapa? Bekasnya siapa? Coba. Dia kan nggak bisa. Dia akan kembali merunut napak tilasnya Arab. Oke, dalam konteks budaya akhirnya Arab toh? Iya toh? Iya. Sebelum Islam turun, sebelum Islam diajarkan Arab. Pertanyaan gue mundur lagi. Arab itu, orang-orang Arab itu menapak tilasi dari siapa? Apa? Nah, bisa nggak bisa? Nah, bisa nggak bisa? Dia akan merujuk kepada satu nama agung, Bapak Abraham atau Ibrahim, gitu loh. Cuman kan di sini dipotong pada Arabnya. Jadi ada 3 pos ya. Abraham, Ibrahim, terus Arab sebagai sebuah bangsa, terus Islam sebagai satu din. Ya, 3 pos ini ya. Nah, si Buya ini memotongnya seperti si pendeta itu memotong di Arabnya. Dia tidak mundur lagi ke Bapak Abraham atau Ibrahimnya. Nah, jadi dia katakan bahwa haji itu mengakomodir budaya Arab. Kalau dipotong lintasan peristiwanya pada Arabnya, ya jadinya benar.
Karena apa? Karena dia memotong, tidak holistik, tidak menyeluruh. Ya, maka gue tanya tadi. Alhamdulillah si Buya Sopo gue, Buya Sakurnya itu sudah ngaku bahwa ini napak tilas. Pertanyaan gue, taruhlah kita mulai dari Islam. Islam napak tilas, ya. Napak tilas dari mana? Dari budaya Arab. Oke, enggak masalah. Gue tanya lagi, budaya Arab napak tilas dari mana? Kan dari Bapak Abraham, Bapak Ibrahim. Gitu loh. Jadi artinya ketika dalam konteks Arab, apa yang dilakukan Bapak Abraham atau Ibrahim itu bisa jadi menjadi local wisdom, menjadi budaya Arab dengan penyelewengan yang terjadi di antaranya. Dulu orang muter-muter itu telanjang. Gitu loh. Muter-muter Ka'bah itu telanjang. Apakah mungkin dulu Bapak Abraham, Bapak Ibrahim mengajarkan kita telanjang ketika ibadah? Satu. Kenapa sekarang nggak telanjang? Yang kedua, kenapa yang 365 itu dibabat habis? Patung-patung yang ada di situ dibabat habis. Coba. Nggak dibiarkan toh? Kalau local wisdom itu harus dibiarkan apa yang ada. Itu namanya local wisdom, kearifan lokal. Tapi di Islam tidak dibiarkan begitu. Ya, oh itu penyesuaian Pak. Iya, penyesuaian untuk apa? Kan begitu. Maka aku jawab, kalau orang mau mengatakan penyesuaian, sebetulnya aku yang nggak begitu saja bisa menerima, nggak cocok diksi penyesuaian. Yang cocok itu diksi pemurnian. Pemurnian dari apa? Dari penyelewengan ketika apa yang dilakukan Bapak Abraham itu menjadi budaya Arab. Jadi dimurnikan, dikembalikan. Sebagaimana dulu Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim. Jadi Islam itu mengembalikan haji itu sebagaimana Bapak Abraham atau Ibrahim dulu. Yang itu sudah diselewengkan oleh Arab-Arab bajingan ini, Arab-Arab pagan ini. Contohnya apa? Yang 365 itu dibabat habis, tinggal satu doang. Makanya tauhid itu kan penyatuan. Penyatuan bukan yang banyak itu dijadikan satu, nggak begitu. Itu namanya kesatuan. Penyatuan itu artinya ya kita membuang semua yang 365 itu hanya meninggalkan satu saja sebagai sesembahan kita, yaitu Allah. Dan tauhid itu merupakan tasrif, ya, bukan tahrib. Tasrif dari ahad. Makanya kalau ditanya ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Ya ora ono, tapi dia ngerti nggak bahwa itu tasrif dari ahad. Kul huwallahu ahad. Di sana ketemunya. Jadi dia bukan sesuatu yang lahir di ruang hampa, diksi tauhid itu. Dia disandarkan kepada ahad itu, yang kalau bahasa Ibraninya ehad gitu, ya. Oke. Jadi yang paling tepat itu sebetulnya pemurnian. Pemurnian yang sudah diselewengkan dalam konteks budaya Arab. Ini kan tidak 1 hari 2 hari, berapa tahun kemudian itu kalau kita baca nanti Arab itu kan macam-macam lagi. Paling tidak ada 2 ya, ada 2 gelombang, ada ariba, ada musta'riba, ada Arab, ada yang diarabkan. Itu nanti kamu bisa baca bukunya Philip Kahiti di sana tentang sejarah bangsa Arab ya. Jadi Islam ini memurnikan sesuatu yang sudah tercemari karena apa yang dilakukan Bapak Abraham, sebetulnya ini ada 3 sosok. Bapak Abraham, terus sang putra Ismail dan Bunda Hajar. Kan di situ sebetulnya. Ya. Nah, sebetulnya di situ. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Bapak Ibrahim bersama keluarga itu di dalam konteks Arab itu tetap dilakukan tapi sudah tercemari gitu loh.
sudah tercemari. Nah, berikutnya, ya kan di sini seolah-olah apa yang disampaikan oleh Buya itu kan sesuatu yang tidak mengenakan, bahwa Ka'bah yang konotasinya kemudian haji dirawat, ya nanti bisnis oriented tujuannya, kan begitu yang dia sampaikan. Ya memang sih, ya aku harus berbicara secara luas. Memang sih haji itu adalah sebuah pemasukan bagi negara Arab. Itu efek bisnis orientednya itu nggak bisa dipungkiri, gitu loh. Makanya kan aku ini kan orang kecil, siapa mau dengar suaraku? Kalau aku ngomong haji itu tidak boleh dikelola oleh Arab, nggak boleh dikooptasi oleh Saudi Arabia. Dia adalah milik umat Islam dunia. Jadi dia harus dikelola secara konsorsium, secara kebersamaan. Gitu loh. Secara kebersamaan, karena dia itu adalah atas nama Islam, bukan atas nama Saudi Arabia. Nggak begitu. Cuman kan sekarang kuota berapa, aturannya bagaimana, itu semua itu dikelola secara absolut oleh sebuah negara yang bernama Saudi Arabia. Kamu mungkin bisa bergeser dikit supaya lebih tenang, Eri. Aku akan jelaskan ini. Ini aku rekod ini, ya. Nanti akan aku bagikan. Jadi dalam konteks itu memang ada implikasi bisnisnya. Makanya aku bilang seharusnya haji itu dikelola bersama oleh umat Islam sedunia, bukan ya menjadi absolutisme dikuasai oleh sebuah negara yang bernama Arab Saudi. Gitu loh, ya. Ada memang implikasi bisnisnya, tetapi dalam Islam, dalam perspektif Islam tidak ada sama sekali tujuan bisnis supaya itu menjadi kunjungan orang datang semua dan itu ada implikasi bisnis. Apa keuntungan bisnisnya dalam Islam? Kan nggak ada. Itu keuntungan bisnisnya itu dalam konteks negara yang bernama Saudi Arabia. Jadi harus dipisahkan dalam perspektif Islam sebagai din atau Arab Saudi sebagai negara. Jangan dicampur aduk. Buya ini ngomongnya dicampur aduk nggak karuan. Gitu loh. Ya. Kita mau harusnya jelas kita berbicara negara atau berbicara Islam sebagai din. Gitu loh. Kalau dalam konteks bisnis memang menguntungkan bagi Saudi Arabia, konteks negara. Dalam konteks din, konteks agama, konteks aktual hidup, dia secara bisnis nggak menguntungkan dalam Islam, karena itu bukan oriented bisnis dalam Islam. Dalam Islam itu adalah sebuah syariah yang berpijak pada apa yang telah dilakukan dalam perjalanan hidup Bapak Ibrahim bersama keluarganya. Begitu. Jadi kalau dipotong di Arabnya jadi kacau. Sejarah itu tidak boleh dipotong. Seperti kamu nonton film, ya, atau gini aja lah. Kamu melihat kajianku hanya 10 menit dari satu seri. Padahal kajianku itu ada 11 seri fika. Ada 11 seri video kajian. Kamu hanya nonton satu seri saja dan itu cuma 10 menit. Terus kamu menyimpulkan semua itu dari yang 10 menit itu. Apa ya bisa? Sama dengan cerita haji ini, kita harus kembali sebelum bangsa Arab ada. Harus kembali ke bagaimana perjalanan dakwah Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim bersama keluarganya. Dari sana harus dibaca. Kalau dia potong di tengah ya amburadul. Aku nggak tahu apa tujuannya Buya Sakur. Ya, itu tanggung jawab dia. Ya silakan dia pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau dia mengatakan seperti itu, dia bilang hanya main-main. Loh, ibadah itu ada syariat, ada hakikat, ya. Makanya kalau dilihat dari syariat, ya seperti melempar itu ya main-main. Jangankan haji, sholat aja ngapain itu, duduk, ruku, sujud, tumaknina, itu seperti main-main. Ya karena kamu melihatnya dari syariat. Seharusnya seseorang yang sekelas Buya Sakur ya tidak mengatakan begitu.
seharusnya dia lebih tahu bahwa di dalam perspektif ibadah itu ada konteks syariat dan hakikat, dan itu nggak bisa dipisahkan. Masa seorang kiai yang punya pondok yang katanya sudah profesor atau dokter, gue nggak tahu, ya mengatakan bahwa itu main-main karena dia melihatnya dengan melupakan hakikatnya, gitu loh. Ya tapi ya terserah lah ya, gue nggak ada urusan sama dia, toh orangnya juga sudah meninggal, hanya aku mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, gitu aja ya. Karena apa? Seharusnya dia tidak bilang begitu. Aku nggak tahu triggernya apa dia bilang begitu, gitu loh. Kan hanya dia aja yang tahu sama Allah. Kenapa dia melepaskan hakikat hajinya? Dia hanya berbicara syariatnya yang muter-muter, yang main-main. Ya jangankan haji, sholat aja kalau kita lihat secara syariat saja tidak masuk ke hakikat, ya main-main. Puasa juga begitu, syariatnya apa? Ya nahan lapar, gitu loh. Jadi ada syariat dan hakikat, itu adalah dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan, begitu ya. Oke, berikutnya begini. Aku sudah ada di fikaku, nggak tahu, aku lupa di fika yang mana karena fikanya sudah banyak ya. Dan kalau nggak mengikuti secara sistematik kajian memang agak sulit, gitu loh ya. Jadi begini, tentang yang patung itu ya. Kalau yang patung-patung itu aku lupa siapa namanya. Memang itu bisnis oriented. Jadi dulu ada pedagang ya, pedagang di Sam itu, orang itu sudah menyembah macam-macam tetek bengek ya, termasuk patung-patung berhala itu disembah. Nah, si pedagang ini gue lupa namanya, nanti siapa ya, kamu carilah ya. Itu dia punya otak bisnis. Dia bawalah satu patung dari Sam, ditaruh di Ka'bah, dengan tujuan nanti bisa menjadi tujuan wisata, gampangannya begitu. Jadi penyimpangan akidah, kalau kita lihat dari sini, penyimpangan akidah Mekah yang awalnya hanya untuk tempat menyembah kepada Allah, terus bisa menjadi babak belur di tangan budaya Arab ini, dirusak menjadi 365 patung. Itu sebetulnya awalnya itu bukan masalah teologis, tapi itu masalah bisnis. Nah, si bisnismen ini otaknya itu otak duit. Nah, nanti kan kalau orang-orang pada ke Mekah, pada ke Ka'bah, setelah gue kasih patung-patung ini, nah kan menarik. Ini sebuah income, gitu loh. Kalau dalam konteks itu iya, dan ini sebuah keuntungan bagi kita sebagai wawasan, pengetahuan, untungan pengetahuan. Bisa kita lihat, kalau begitu kan ada korelasi, sebuah hipotesa untuk dibangun. Penyimpangan dari yang tauhid menjadi syirik itu awalnya tidak dalam konteks teologis tapi bisnis. Paham Her yang aku maksud Her? Ya, tetapi itu harus dilihat dari si satu tokoh ini, gue lupa namanya. Ini pedagang gitu loh. Jadi kan dia bawa satu, nggak tahu itu patungnya siapa gitu ya. Lama-lama semua saling bawa, terkumpulan yang 365 itu gitu. Nah, awalnya nggak ada itu, dan itu awalnya tujuannya untuk bisnis sebagai daya tarik. Seperti di kotaku Kota Batu, supaya orang kesini gimana? Ya dibikinlah pusat-pusat kunjungan wisata supaya orang mau datang ada. Kalau di sini nggak ada apa-apa, ngapain juga orang mau kesini, kan begitu. Nah nanti seperti yang dikatakan tadi, ya hotel, ya makanan, ya transportasi itu akan menggerakkan roda ekonomi di kotaku. Begitu juga di Mekah saat itu gitu ya. Apalagi yang perlu aku sampaikan ya, sebentar. Napak tilas sudah ya, syariat hakikat sudah ya. Oke, aku kira yang penting-penting itu sudah aku sampaikan, cuman aku ingin ulang lagi ya. Gue nggak tahu apa tujuannya almarhum Buya Sakur ini, yaitu urusan dia sama Allah. Ya, kenapa kok? Karena orang sekelas dia seharusnya nggak bicara begitu. Dia kan punya wawasan yang tahu tentang haji gitu ya. Tuh, gue nggak tahu kenapa tujuannya dia bilang begitu, itu urusan dia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, haji harus dilihat dari
awal, karena itu satu lintasan panjang peristiwa ya, bukan setahun 2 tahun ya. Itu harus kita lihat dari cikal bakal bagaimana kota Mekah itu ya, yang masih sepi, tidak ada apa-apanya ya, maka datanglah sosok satu keluarga Bapak Abraham atau Ibrahim yang meninggalkan anak dan istrinya. Harus dilihat dari sana ya. Baru nanti kita masuk ke lintasan Arab. Ketika Arab sudah ada dalam konteks budaya, lokal wisdom, baru masuk dalam lintas Islam, din yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu harus dibaca menyeluruh supaya tidak parsial. Oke. Dan tentang bisnis tadi, maka aku bilang seharusnya haji itu dikelola bersama-sama semua orang Islam di dunia. Jangan hanya dikuasai Arab Saudi saja. Ya, akhirnya sekarang seperti ini. Arab Saudi punya hak absolut untuk mengatur haji. Padahal itu kepentingan orang Islam. Kan itu perspektifnya Islam, bukan negara. Akhirnya ya memang berkepentingan Arab Saudi terhadap haji karena itu berupa sebuah income bagi mereka selain minyak, kan di situ. Ya, terus apalagi ya, satu aku mau bilang tadi lupa ya, apalagi tentang bisnis sudah ya. Begini, dalam Islam haji itu tidak pernah dibaca dalam perspektif bisnis, dia perspektif syariah ya. Syariah itu berawal dari napaktilas apa yang dialami dalam kehidupan teologis Bapak Abraham ya, yang sudah diselewengkan oleh Arab, dikembalikan, dimurnikan oleh Islam. Jadi Islam tidak punya kepentingan bisnis. Jadi dalam konteks ini seharusnya sang Buya itu berbicara jelas, ada constraint-nya. Kita mau berbicara Islam sebagai din dengan syariatnya ya, atau kita berbicara negara. Harusnya begitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Heri mungkin mau tanya, monggo silahkan. Oke, jelas Pak. Jelas sekali. Ya. Sudah jelas atau apa mau ditanyakan? Aku mau ngantar nduk sekolah ini. Kalau sudah jelas aku tutup, kalau belum silakan. Oke. Pun jelas Pak. Jelas. Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Tahu. Semoga Mas Heri sudah berkeluarga lagi. Sudah. Ya, semoga dapat orang Cirebon. Oh, Cirebon. Semoga dapat yang soleha lah ya. Amin. Ini soleh. Amin. Amin. Mas Heri masih usaha itu, masih ngerjain apa aku nggak tahu itu. Yang hubungannya dengan internet, dengan apa game-game atau apa gitu, dengan aplikasi. Kalau sekarang sih kerjanya Pak, aku misalin kuliner, ayam sama ini mau bangkit lagi masalah kayak website coding, bikin program, mau bikin lagi, cuman masih ada kendala kesehatan kemarin. Oh iya. Masih bertahap lagi, melintas lagi Pak. Iya, Kalau yang kemarin ya biasa lah, manusia kan bangkrut kan ya bisa terjadi. Iya. Kalau aku sih melihat kamu itu ya nggak apa-apa, kamu bisnis kuliner nggak apa-apa, kamu lanjutkan. Tapi basicmu, karena otakmu itu cerdas, kamu pinter, kamu ngerti program, ngerti apa gitu. Mending itu kamu recovery ke itu. Kalau mungkin kemarin kamu sakit atau apa, semoga sekarang dikasih kesembuhan, bisa mengerjakan. Karena aku lihat kamu sangat perfect di apa namanya itu, bikin program segala macam itu gitu ya. Iya, Pak. Oke. Makasih ya. Aku tutup ya. Aku mau ngantar sekolah Ndo ini. Iya. Nanti kalau Pak, makasih. Iya, oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan WA lagi lah atau gimana ya. Iya. Tapi untuk sementara ini jelas kan? Jelas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.